Syukur pada Allah SWT yang mana pada kesempatan malam yang barokah, yang mulia ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita ibadah sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah sudah paripurna, dan insyaallah sebentar lagi kita akan tabarrukan, ngalap barokah dalam rangka memperingati malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan niat kita tabarrukan, memohon berkah malam nuzulul Quran dari Allah SWT malam ini bisa menambah keberkahan, kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, keluarga kita, maslahat manfaat fid din wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan semakin menambah kecintaan dan kerinduan kita pada Rasulullah, yang akhirnya nanti kita akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari dunia ini sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai peringatan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, kita tata hati kita, kita niatkan meskipun sambil santai, meskipun sambil kita duduk dengan yang nyaman, kita niatkan sambil kita tabarrukan dengan malam nuzulul Quran, kita niatkan majelis ini menjadi majelis ilmu. Duduk kita dalam masjid ini sambil mendengarkan curahan ilmu, yang mana dikatakan duduk kita sesaat dalam majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Paham atau tidak paham, yang penting niat cari ilmu karena Allah. Satu saat duduk dalam majelis ilmu itu lebih utama pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mungkin kita tidak akan mampu bapak-bapak ibu-ibu sholat sunnah 1000 rakaat, tapi insya Allah dengan kita niat mencari ilmu, kita akan mendapatkan pahala yang lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dikatakan juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita duduk di majelis ini pada malam hari ini, kita nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita buka acara malam pada hari ini, acara peringatan nuzulul Quran dengan membaca Ummul Quran ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya Ummul Quran tadi semakin menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan ngaji kita, ta'lim kita yang akan dipimpin oleh beliau Ustaz Thorikin. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala aidan syahrur ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah salat tarawih Masjid Hidayatul Mustaqim, di dalam kesempatan ini istilahnya kami itu badal pun badal golat, ya, badal golat itu sebagai pengganti daripada orang yang ahli. Jadi karena badalnya badal golat, kalau orang yang ahli berpidato ada seninya namanya orasi. Nah, orasi itu terkadang disertai dengan candaan, disertai ya dengan membawa para jamaah menjadi nyaruk berpikir, disertai kadang-kadang jamaah itu diajak serius, setelah serius lalu diajak bercanda dan seterusnya. Itu seorang orang yang orasi, orang yang ahli dalam berpidato. Nah, kebetulan aku itu badal, jadi bukan badal yang ahli dalam orasi ataupun dalam berpidato. Dalam kesempatan ini, dalam peringatan nuzulul Quran di desa kita Nangasemangut dan Semangut Utara, terutama di Masjid Hidayatul Mustaqim, Allah berfirman yang kita semua mungkin hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam surat Al-Qadar, inna anzalna, sesungguhnya telah kami turunkan, dhamirnya hu itu kembali ke Al-Quran. Jadi kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam yang kemuliaan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar. Dan di surat Al-Baqarah Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi syahrul Ramadan, bahwa di bulan Ramadan, alladzi unzila, jadi Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan, min lauhil mahfud. Jadi dalam tafsir Jalalain, min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ilas sama dunya. Di Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari lauhil mahfud ke langit dunia itu di bulan Ramadan, yaitu di Lailatul Qadar. Diturunkan 30 juz itu keseluruhan. Jadi 30 juz semua dalam Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Di ilas sama dunya, dari lauhil mahfud sampai ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar. Setelah di sama dunia diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperiode
tidak hanya satu tempat, tidak hanya satu waktu. Di ayat pertama yang turun, surat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu di Hira. Dan ayat Al-Quran ada yang turun ketika Nabi itu tengah berselimut. Maka ada surat namanya Ya ayyuhal muzammil, tengah selimut Nabi turun. Ada ayat Al-Quran juga turun, jadi tidak semuanya di Mekah, ada yang turun di Madinah. Tengah sholat Nabi turun ayat, Nabi tengah sholat turun ayat, sehingga tadinya itu sholat Nabi itu menghadap ke Masjidil Aqsa, ayat turun langsung dirubah sholatnya, posisi menghadapnya dirubah tengah sholat. Ayat Al-Quran juga turun kepada Nabi Muhammad tidak pasti di bulan Ramadan. Ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam turun di bulan Sa'ban. Jadi ayat Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu utuh 30 juz, tetapi dari langit ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur di periode. Itu yang pertama tentang nuzulul Quran. Nah, yang diperingati oleh orang-orang kita semua dan menjadi pegangan para ulama Nusantara pas ketika turun pertama di dunia, yaitu di tanggal 17 Ramadan dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ke 5 ayat. Mungkin itu pelajaran waktu kita sekolah dulu mungkin, ya kan. Nah sekarang Al-Quran yang saat ini dengan Al-Quran pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di perjalanan Al-Quran dari Allah, dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunya itu 30 juz utuh, dari langit dunia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahun-tahun, tidak hanya satu tempat, tidak hanya satu waktu, dan tidak pula dalam satu bulan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran udah genap 30 juz, ditulis di berbagai macam media. Ada yang ditulis di papan, ada yang ditulis di pelepah sawit, kurma, kalau sawit kan mirip pelepah. Ada yang ditulis di batu. Itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi setelah Nabi meninggal, diangkatlah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tahun ke-11 Hijriah sampai tahun ke-13 Hijriah. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu selama 2 tahun. Jadi dari tahun 11 Hijriah sampai tahun ke-13 Hijriah. Di tahun pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang Islam itu murtad. Ya, di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak orang-orang Islam Arab itu banyak yang murtad. Alasan mereka murtad berbagai macam. Ada yang alasan karena kemarin masuk Islam zaman Nabi itu karena takut diperangi, ada. Sehingga mereka masuk Islam itu karena khawatir diperangi sama Nabi. Maka setelah Nabi meninggal mereka murtad, ada. Ada yang mereka keluar dari Islam itu semacam gerakan politik, ada.
di daerah Yamamah, sehingga dikenal dengan perang Yamamah. Itu orang Yamamah, kebetulan ada tokoh orang Yamamah yang bernama Musallamah. Nah, orang-orang Yamamah sebagian ngimbai ke Musallamah tadi murtad dan ngaku nabi. Itu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga orang-orang Yamamah tadi murtad dan keluar hendak ngimbai rombongan Khulafaur Rasyidin. Jadi semacam pemberontak terhadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga terjadi peperangan yang namanya Perang Yamamah. Panglima perang Yamamah yaitu satu diantaranya Khalid bin Walid, yang kedua adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu kita kenal memusuhi Nabi, tetapi anaknya menjadi panglima dalam perang Yamamah. Nah, itu terjadi pada tahun ke-12 Hijriah. Dalam perang Yamamah tidak kurang 50 orang penghafal Al-Quran meninggal. Ada yang mengatakan sekitar 70 orang penghafal Al-Quran pada zaman Nabi itu meninggal. Karena terjadi peperangan seperti itu dan korban diantaranya adalah sahabat penghafal Al-Quran, sehingga sebagian sahabat itu madah ke sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar menjadi pertimbangan, karena korban perang Yamamah diantaranya adalah 50 orang penghafal Al-Quran. Ada yang mengatakan 70 orang itu penghafal Al-Quran. Khawatir nanak kalau terjadi peperangan lagi, penghafal Al-Quran yang lainnya itu lama-lama habis penghafal Al-Quran. Nah, alangkah baiknya kalau Al-Quran itu dikumpulkan. Di tulisan-tulisan Al-Quran yang tadinya itu di berbagai macam media, ada yang di batu, ada yang di kayu dan lain sebagainya, itu dikumpulkan. Tadinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ragu untuk menerima masukan daripada sahabat Umar bin Khattab. Alasannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena di zaman Nabi napa nisi disuruh untuk dikumpulkan, disatukan, semacam dibukukan, napa nisi disuruh. Ragu awalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi atas masukan daripada sahabat Umar bin Khattab disetujui, sehingga ditunjuklah orang yang dulu pada zaman Nabi itu menjadi diantaranya biasa nulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit. Ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, dikumpulkan. Yang tadinya itu tempatnya tidak satu di Al-Quran, itu dulu tempatnya itu tidak satu. Jadi kalau para sahabat itu Al-Quran itu mereka itu hafal, ditulis paling ditulis sekedarnya, taruh di rumah. Tidak semua dalam Al-Quran semua 30 juz itu ada. Dikumpulkanlah oleh Zaid bin Sabit. Nah, kurang lebih sekitar 6 bulan pekerjaan Zaid bin Sabit suruh mengumpulkan Al-Quran tadi terkumpul. Maka setelah meninggalnya Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, materi bahan utama Al-Quran sudah terkumpul. Jadi
Di Al-Quran sudah terkumpul. Dan di khalifah yang kedua yaitu sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu menjadi khalifah 10 tahun, dari tahun ke-13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Di 10 tahun menjadi khalifah sahabat Umar bin Khattab. Nah, sambungkan ke Al-Quran lagi. Di zaman sahabat Umar bin Khattab, umat Islam semakin jauh menyebar. Nah, cuman di sekitar Arab, udah ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Eropa, ada yang sampai ke Afrika. Itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan Al-Quran yang tadinya dikumpulkan itu dikumpulkan di putri beliau yang bernama Hafsah binti Umar, yang mana beliau adalah sekaligus istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pekerjaan mengumpulkan Al-Quran sudah mulai agak tersusun pada masa pemerintahan Abu Umar bin Khattab. Tetapi napan dibukukan benar, karena pada waktu itu orang Arab napan sih ditemukannya kertas untuk menulis. Jadi napan sih ditemukan kertas untuk dibukukan seperti mushaf yang ada sekarang. Napan sih ditemukan kertas pada zaman itu. Sehingga pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, orang-orang penghafal Al-Quran juga masih ada. Orang umat Islam juga udah menyebar. Tetapi sebagian orang-orang yang hafal Al-Quran tadi dengan dialek bahasa masing-masing. Jadi kalau mereka dari suku A membaca Al-Quran dengan pakai bahasa suku A, itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang suku B baca Al-Quran dengan bahasa dialek suku B, bahasanya berbeda-beda. Karena terjadi seperti itu tadi, maka khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, itu mengumpulkan lagi orang, ningkau lagi yang waktu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Zaid bin Sabit, untuk membukukan Al-Quran. Ditingkau lagi, semua dikumpulkan, lalu minta izin ke istri Rasul untuk mengambil atau minjam stogal Al-Quran yang ada pada lalu Al-Quran yang pada istri Rasul tadi diambil, dijilid, dibukukan. Udah mulai ada teknologi. Tidak banyak jadi awal-awalnya itu. Jadi yang setelah jadi, yang tempat Hafsah dikembalikan ke Hafsah, kodak sebagian Al-Quran dikirim ke Syria, ke Damaskus atau ke Sam. Ada yang sebagian dikirim ke Palestina setelah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu menjadi khalifah selama 12 tahun. Jadi mulai dari tahun 23 Hijriah sampai tahun ke-35 Hijriah, dan menjadi khalifah paling lama di Khulafaur Rasyidin. Di paling lama menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Setelah dikumpulkan dan sebagian didistribusikan tadi, agar orang membaca Al-Quran tadi dengan bahasa yang sama, macam sebelum-sebelumnya menggunakan dialek, logat, bahasa suku masing-masing. Karena kekhawatiran seperti itu tadi, sehingga sahabat Utsman menyatukan dengan bahasa Quraisy yang ada pada rumah Hafsah,
Sehingga mushaf itu sampai sekarang dikenal dengan nama mushaf Utsmani. Jadi sampai sekarang Al-Quran kita itu disebut mushaf Utsmani. Jadi teksnya itu sama pada zaman Nabi, teksnya tersusun, bahasanya itu sama dengan bahasa yang ada pada zaman Nabi. Itu perjalanan pertama. Terus sepanjang perjalanan pada zaman Utsman, orang-orang sudah mulai banyak berpencar jauh. Orang berpencar jauh. Pada zaman Ali juga berpencar jauh. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah lebih berpencar jauh lagi. Orang-orang itu yang hafal Al-Quran ada karena mereka itu juga berpencar. Tetapi sahabat itu mulai berkurang. Sahabat mulai berkurang karena uzur dan meninggal dunia. Khawatir, ya, orang-orang itu khawatir nak nyaruh membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran yang tadinya ditulis pada masa Utsman itu antara ba, ta, sa itu ngisi beda, ngisi titik zaman-zaman juga. Antara ba, ta, sa itu zaman-zaman awal dibukukan apa nisi, sehingga orang tidak bakal nyaruk baca. Jadi andaikan kita pun tidak nyaruk baca kalau nisi titik. Antara ba, ta, sa kalau nisi titik tidak nyaruk bedakan. Ha, jim, ha, ko kalau nisi titik tidak nyaruk bedakan. Kalau tidak nyaruk bedakan, yakin kita semua tidak nyaruk baca. Antara dal, zal, ain, ghin, sin, sya, shod, dot nisi ada titik. Sehingga ulama-ulama itu berpikir agar orang-orang itu nyaruk baca sama dengan bacaan pada zaman Nabi. Lalu dibikinlah metode, adanya ba, adanya alif, ba titiknya bawah, tak titiknya 2 atas, sa titiknya 3 atas, menjadi metode. Sehingga dalam cetakan selanjutnya Al-Quran itu udah ada titik. Jadi kalau ba kayak Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya ada titik. Nah, kalau sebelumnya apa nih sih? Sebelumnya apa nih sih? Udah mulai berkembang dan orang sebagian udah mulai nyaruh. Sebagian lagi orang berkembang lagi, walaupun udah ada titik, adanya titik 2, terus aji orang banyak yang napa nyaruh baca Al-Quran, banyak yang napa nyaruh baca Al-Quran, sehingga ulama tadi berpikir lagi untuk mempermudah orang nyaruh baca Al-Quran sebagaimana bacaannya sama pada zaman Nabi, sehingga adanya yang paling kenudi yaitu ilmu tajwid. Nah, pada zaman-zaman Nabi ilmu tajwid apa nih sih? Zaman Nabi ilmu tajwid apa nih sih? Sehingga adanya metode. Jadi kalau ada tanwin atau nun sukun, kalau bertemu dengan huruf yang kaidah awal, adanya alif, ba, ta itu dibagi dikelompokkan jadi hukum sumber bacaannya, agar bacaan tadi maksudnya adalah sama dengan bacaan yang pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ilmu tajwid kita semua nyaruh baca Al-Quran. Itu perjalanan daripada Al-Quran. Dulunya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala itu 30 juz itu turun dari Lauhil Mahfud semuanya, terus dari langit ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap. Nah, sepanjang perjalanan tadi orang-orang terjadi banyak kendala sehingga sebagian ulama tadi mempermudah. Sekarang kita kembalikan keutamaan membaca Al-Quran.
Jadi kalau kayak kita kan tidak mungkin hidup pada zaman Nabi, masa kita tidak sama dengan masa zaman Nabi, tempat kita juga sama jauh. Jadi jarak tempat kita dengan tempat Nabi jauh, tetapi bacaan Al-Qur'annya sama. Jadi keutamaan membaca Al-Qur'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di hadisnya itu agak panjang, itu di jilid kedua, juz ke-6. Masalul mu'minin yaqra'unal Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an, kamasalil utrujah, seperti perumpamaan buah limau. Jadi utrujah sebagian ulama menafsirkan itu buah limau. Perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an itu seperti buah limau, baunya harum, rasanya manis. Itu orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an. Terlebih-lebih ini di bulan Ramadan. Jadi, seperti buah limau, baunya wangi, rasanya manis. Itu orang mukmin. Kalau orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an, dalam hadis yang sama, seperti perumpamaan tamar atau buah kurma, rasanya manis tetapi tidak bau. Jadi orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an diibaratkan seperti buah kurma, rasanya manis cuman tidak bau. Itu orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an. Kalau orang mukmin yang mau baca Al-Qur'an seperti ibaratnya buah limau, rasanya manis, baunya harum. Perumpamaan lagi orang yang fajir. Nah, dalam hadis tersebut fajir ada yang di redaksi lain di kitab yang sama, Sahih Bukhari. Masalul munafikin, kalau perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an diibaratkan, jadi orang munafik yang membaca Al-Qur'an baunya wangi tetapi nisik rasa. Baunya wangi tapi nisik rasa, seperti dia makan buah-buahan yang baunya wangi tapi nisik rasa. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Nah, kalau orang munafik yang tidak mau membaca Al-Qur'an, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari juga, ibarat seperti buah handullah, rasanya nisik, rasanya kelat, baunya nisik. Jadi orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an seperti handullah, rasanya kelat, bau nisik. Itu perumpamaan dan itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu di akhir-akhir jilid kedua, itu suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta sama sahabat agar dibacakan Al-Qur'an. Dikumpul sama sahabat agar sahabat itu membacakan Al-Qur'an untuk Nabi. Sehingga sahabat tadi itu bertanya, A'akra'u katibaka aku kak membaca, A'akra'u alaika katibaka aku kak membaca Al-Qur'an untuk nuan, wa alaika unzila, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan untuk nuan. Di bahasa kita macam ya, katibaka aku kak membacakan Al-Qur'an untuk nuan, sementara Al-Qur'an itu diturunkan untuk nuan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, inni uhibbu an asma'u ghairi, aku seneng ninga baca Quran selain dari aku. Jadi seneng ninga bacaan Al-Quran walaupun tidak dari Nabi, dari sahabat Nabi mau baca Al-Quran, Nabi itu senang. Maka kita
di antaranya fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran adalah bahwa membaca Al-Quran itu ibadah yang utama. Jadi ibadah yang utama di antaranya adalah membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang mungkin kita semua mafhum, ya kita semua itu mafhum. Ketika ditalkin, jadi di antara dalam talkin mayat itu ada ungkapan gini, ya, wasu'alu mungkaru wa nakirun hak. Jadi orang ketika dikubur dalam talkin itu wasu'alu mungkaru wa nakir hak, bahwa pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur itu pasti, hakun pasti. Jadi orang setelah dikubur ditanya malaikat mungkar nakir itu pasti ditanya, ya, pasti ditanya. Nah, di antaranya lagi dalam pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam talqin, wa ma imamuka, apa imamu? Arti bahasa sederhananya itu gini, apa yang nuan imbai? Wa ma imamuka, dalam pertanyaan malaikat mungkar nakir itu dalam talqin, wa ma imamuka, apa yang nuan imbai? Nah, dan di dalam talqin tersebut, di ulama menyusun talqin itu karena sebagian ulama itu kasaf melihat malaikat mungkar nakir nanyai orang di dalam kubur, sehingga disusunlah talqin. Jadi disusun talqin itu ulama kasaf melihat mungkar nakir itu nanyai orang yang di dalam kubur, hingga dalam talqin itu disebutkan Al-Qur'anu imami, bahwa Al-Quran adalah imamku. Sederhananya yang aku imbai adalah Al-Quran. Jadi mungkar nakir itu menanyakan apa yang nuan imbai, sementara kalau kita mengatakan Al-Quran yang aku imbai lalu kita tidak mau baca Al-Quran, itu kan kontradiksi. Kita mengatakan Al-Quran imami, Quran yang aku imbai, tetapi kalau kita tidak mau baca Al-Quran, ya minimal kita itu baca Al-Quran. Maka dalam hadis yang lain tadi kami sebutkan, qiraatul Qur'ani, membaca Quran itu salah satu ibadah yang utama. Jadi membaca Al-Quran salah satu ibadah yang utama. Bahkan dalam sholat pun yang dibaca diantaranya adalah surat Al-Quran. Jadi taraweh dibaca mulai dari Al-Qadar sampai ke bawah, berarti kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran imami yang kita imbai adalah Al-Quran, maka kita dengan sering beribadah sholat berarti kita sering membaca Al-Quran. Walaupun kita itu setahun sekali hatam Al-Quran dengan berjamaah seperti ini, agar Al-Quran yang kita baca menjadi teman kita besok di kubur dan menjadi penghalang pintu neraka, bisa melindungi kita agar kita tidak sampai masuk ke neraka. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan dalam malam nuzulul Quran ini, kita dengan sering membaca Al-Quran dan mengimani Al-Quran, kita semua menjadikan Al-Quran pegangan hidup kita semua, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ungkapan bahasa mungkin kurang nyaman karena badal bulat seperti yang dari awal tadi, bukan ahli berpidato, jadi mohon dimaafkan. Kurang lebih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan mendengarkan
tentang sejarah Al-Quran, tentang fadilah Al-Quran, kita semakin semangat, ya. Semangat untuk belajar, meningkatkan terus tentang pemahaman pada Al-Quran. Kemudian semangat untuk membaca Al-Quran, yang mana tentunya orang yang mau membaca Al-Quran itu manfaatnya untuk dia dan kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu sudah meninggal dunia, mereka akan mendapatkan kiriman pahala daripada Al-Quran yang kita baca. Karena dikatakan ada kisah yang mana orang tuanya itu dalam kuburnya disiksa. Maka kemudian malaikat penyiksa itu menghentikan siksaannya. Maka ditanya, kenapa engkau menghentikan, wahai malaikat, kenapa engkau menghentikan siksaanmu? Saya menghentikan siksaan ini karena anakmu sedang belajar alif ba ta, huruf hijaiyah. Anaknya masih kecil di dunia belajar huruf hijaiyah alif ba ta. Orang tuanya yang sudah meninggal dalam kubur itu yang sedang disiksa, itu malaikat menghentikan siksaannya karena bacaan anaknya yang masih kecil belajar huruf hijaiyah. Ada juga kisah tentang orang tuanya yang dalam kubur tiba-tiba dihadiahi seperangkat mahkota busana kebesaran. Maka dia berkata, wahai malaikat, apakah gerangan yang menyebabkan saya mendapatkan keistimewaan, mendapatkan mahkota dan busana yang mewah seperti ini, wahai malaikat? Maka dijawab oleh malaikat, wahai, ketahuilah, engkau mendapatkan kemuliaan berupa pakaian dan mahkota yang indah ini karena bacaan, pahala bacaan anakmu yang berada di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan fasilitas yang mudah untuk membaca Al-Quran. Coba kalau kita berada dalam zaman dahulu, kita baca Al-Quran itu susah, bapak-bapak, ibu-ibu. Al-Quran belum seperti sekarang ini, ya. Dulu tulisan itu masih di kulit, di pohon-pohon, pelepah pohon. Jadi belum seperti sekarang ini. Maka sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, sangat mudah bagi kita untuk sebentar-sebentar kita baca Al-Quran. Setelah sholat kita sempatkan baca Al-Quran. Insya Allah semakin kita baca Al-Quran, akan semakin hati kita dibersihkan seperti bersihnya karat yang ada dalam hati kita dengan barokahnya Al-Quran. Karena apa? Kalau kita ingat bapak-bapak, ibu-ibu, zaman dahulu itu baca Al-Quran, Al-Qurannya tulisannya belum ada titiknya. Pernah enggak bapak-bapak, ibu menghitung titik yang ada dalam Al-Quran? Kira-kira berapa? Titik-titik yang ada dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya? Jumlah titik yang ada dalam Al-Quran setelah ditambahkan titik yang dulunya belum ada titik, kemudian ditambah dengan titik, jumlahnya adalah 1.025.000 lebih 30. Tidak percaya? Silahkan dihitung. Kalau tidak percaya titiknya dalam Al-Quran itu jumlahnya 1.025.000 lebih 30, silahkan mulai malam ini dihitung ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi insya Allah kita nanti mulai malam ini semakin semangat, mulai bulan Ramadan ini semakin semangat untuk baca Al-Quran. Karena Rasulullah dulu pertama kali mendapatkan wahyu yang pertama itu juga pada bulan Ramadan, sebagai awal daripada kenabian beliau dengan turunnya ayat yang pertama. Jadi insyaallah melalui Ramadan ini pula kita mudah-mudahan melalui malam peringatan Nuzulul Quran ini
sebagai momen kita untuk semakin meningkatkan kecintaan kita pada Al-Quran, karena barang siapa yang cinta pada Al-Quran, insya Allah Al-Quran nanti akan menjadi pembelanya di alam kuburnya. Termasuk kalau kita itu pengen selamat ketika nanti di dalam kubur kita, maka kita usahakan istiqomah baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka insya Allah dengan barokahnya surat Tabarak, pembacanya akan dibebaskan daripada siksaan api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, maslahat barokah dari Allah SWT untuk kita, keluarga kita, maslahat barokah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sebelum kita tutup, mohon barokah doa kepada Ustaz Haji Abdul Saud. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, iya kan Allah dia bersama. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukarim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil dini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbin faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا الله. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Mari acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi ada khilaf dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.